Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Yosinda dari Beta Teknika. Hari ini saya akan memaparkan mengenai HandyLab 7 Series, di mana HandyLab 7 Series ini merupakan salah satu produk dari SI Analytics. Nah, jadi keunggulan dari HandyLab 7 Series ini, dia memiliki teknologi MemoSense yang dapat menawarkan kemudahan dan keamanan untuk penggunaan antarmuka. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk kepala MemoSense sendiri dihubungkan dengan elektrodanya, nanti akan dihubungkan ke perangkatnya. Jadi konsep dari MemoSense sendiri itu dia seperti namanya ya, memo atau mencatat. Dia akan mencatat data yang direcord sebelumnya, dan kemudian apabila kita ingin mengganti satu elektroda ke elektroda lainnya, jadi otomatis datanya akan terbaca di unitnya. Jadi sistemnya itu pertama dari elektrodanya itu akan dilakukan pembacaan oleh kepala sensor MemoSense-nya, kemudian didigitalisasikan dan kemudian akan ditransmisikan kepada perangkat pengukuran. Dan datanya akan terbaca di unit parameternya. Nah, untuk HandyLab 7 Series sendiri memiliki 4 tipe unit. Yang pertama ada HandyLab 700, yang kedua ada HandyLab 750, yang ketiga ada HandyLab 750X, dan yang terakhir ada HandyLab 780. Nah, perbedaannya apa dari keempat unit ini? Mari kita bahas. Yang pertama ada HandyLab 700. Jadi untuk HandyLab 700 sendiri memiliki beberapa fitur utama, antara lain memiliki desain yang kokoh dan tahan lama untuk pengukuran secara rutin. Kemudian juga untuk tampilan displaynya sendiri dia tipe LCD dan memiliki proteksi anti gores. Kemudian juga memiliki operasi pembacaan pada displaynya dengan satu baris yang jelas. Kemudian juga dapat dikoneksikan dengan sensor phase dan dapat dikalibrasi hingga 3 titik dengan menggunakan 10 jenis buffer yang berbeda secara otomatis. Kemudian juga dapat dikalibrasi secara manual menggunakan buffer yang acak. Dan untuk tampilan displaynya sendiri memiliki tampilan real time dan juga baterai charging status. Nah, terakhir dapat dioperasikan hingga 1000 jam menggunakan baterai standar jenis karbon. Seperti itu. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, ini dari mulai koneksi MemoSense-nya sendiri, dia memiliki koneksi female M8 4 titik. Kemudian untuk display areanya sendiri dimulai dari -2 hingga +16 pH, atau jika dikonversikan ke milivolt bisa dari -2 sampai dengan +2000 milivolt. Dan untuk range suhunya sendiri dimulai dari -50 hingga 250 derajat Celcius. Nah, untuk redoxnya sendiri sama ya, untuk koneksinya juga sama, menggunakan female konektor tipe M8. Display areanya juga sama, seperti itu. Dan kemudian untuk koneksi pH analognya sendiri, dia menggunakan tipe koneksi pH female konektor DIN. Untuk range pengukuran pH-nya sendiri dimulai dari -2 sampai dengan 16. Untuk desimal pembacaan pH-nya sendiri bisa 2 atau 3 desimal di belakang angka. Kemudian juga untuk pengukurannya setiap detik per 1 detik sekali. Untuk deviasi kesalahannya
kurang dari 0,01 pH. Itu. Nah, kemudian juga pH meter ini dapat dikalibrasi secara otomatis ataupun secara manual. Untuk penggunaan buffernya sendiri, ada 10 jenis buffer yang dapat digunakan di unit ini. Ini bisa menggunakan Kalimat, NIST Technical, NIST Standar, DIN 19267, CIBA 94, HAK, SI Analytic teknik buffernya, Regecon, Hamilton, dan Metal Colorado. Kemudian juga untuk displaynya sendiri dia tipe LCD dan di display sendiri menampilkan status dari baterainya. Untuk keyboardnya sendiri dia ada tombol on-off, kalibrasi, pengukuran, dapat disetting juga. Kemudian ada untuk pengaturan waktunya. Di tipe baterainya sendiri dia menggunakan baterai jenis karbon atau lithium. Tapi untuk yang tipe 700 sendiri dia hanya menggunakan baterai jenis karbon. Untuk proteksinya sendiri dia sudah bersertifikasi IP66 atau 67. Jadi tahan terhadap percikan air. Nah, selanjutnya saya akan membahas unit tipe selanjutnya, yaitu Handylab 750. Nah, perbedaannya apa dengan yang sebelumnya? Jadi untuk Handylab 750 ini dia memiliki fitur utama antara lain dapat menyimpan data hingga 5.000 data poin. Kemudian juga dia dapat dihubungkan dengan menggunakan software yang bernama Handylab Pilot yang dapat mengevaluasi data dari digital memoscan sensor. Kemudian juga dapat dikonfigurasi datanya. Untuk tampilan LCD-nya sendiri masih sama ya, dia menggunakan tipe LCD, ada proteksi anti baris juga. Kemudian juga operasi displaynya jelas satu baris. Untuk displaynya juga dapat terhubung dengan set surface. Dan juga kalibrasinya sendiri masih sama, 3 titik kalibrasi menggunakan buffer otomatis. Kemudian juga dapat dikalibrasi secara manual menggunakan nilai buffer yang acak. Dan juga untuk tampilan displaynya sendiri masih sama seperti yang sebelumnya, ada real time clock-nya dan juga status baterainya. Nah, bedanya dengan yang 700 tadi, khususnya untuk di tipe baterainya sendiri, di Handylab 750 ini dia menggunakan baterai jenis lithium. Jadi dia bisa diganti dengan menggunakan baterai yang tipe karbon ataupun tipe lithium. Untuk yang baterai tipe lithium sendiri dia dicas menggunakan USB dan juga koneksi USB ini dapat dihubungkan menggunakan PC. Jadi datanya dapat ditransmisikan ke PC seperti itu. Nah, untuk spesifikasi dari Handylab 750 sendiri kurang lebih masih sama ya, koneksi display dan lain-lainnya masih sama seperti yang tadi. Yang membedakan itu tadi hanya tipe baterai dan juga tambahannya itu dia dapat menyimpan data hingga 5.000 data. Kemudian juga dapat ditransmisikan ke PC menggunakan micro USB. Itu sih. Untuk yang lain-lainnya kurang lebih masih sama seperti yang tadi. Nah, baiklah, saya lanjut ke Handylab 750X. Jadi Handylab 750X ini apa yang membedakan dengan tipe sebelumnya? Untuk di belakang unitnya itu kan ada tulisan X. Nah, X ini maksudnya eksplosif. Jadi
dia itu dapat digunakan pada lingkungan yang berpotensi terjadinya ledakan, seperti itu. Zona 0 ataupun 1. Masih sama, untuk penyimpanan datanya dia dapat menyimpan data hingga 5.000 titik data. Kemudian juga dapat dikoneksikan menggunakan micro USB ke PC karena dia memiliki software yang namanya Handheld Pilot, include dengan unitnya, dapat dikonfigurasi juga. Untuk tampilan layarnya masih sama LCD dengan adanya proteksi anti gores. Kemudian juga operasinya masih satu baris, jelas. Kemudian terhubung dengan sensor phase, dan untuk kalibrasinya sendiri bisa sampai 3 titik poin menggunakan buffer automatic buffer deteksi. Jadi maksudnya ini misalnya kalau di pH meter biasa kan biasanya kita itu pada saat mau kalibrasi buffer menggunakan buffer itu kan kita setting, misalnya kita mau dari netral ke asam, biasanya kita setting sendiri di unitnya itu. Tapi untuk di Handheld 7 series ini, dia biasanya langsung mendeteksi secara otomatis seperti itu. Bisa sampai dengan 10 jenis buffer yang berbeda seperti itu. Jadi tanpa harus disetting seperti itu. Nah, apabila nanti juga biasanya kan kalau di parameter biasa itu kita sering sekali melakukan kalibrasi. Nah, untuk di Handheld 7 series sendiri, karena dia terkoneksi dengan yang namanya MemoSense, jadi kalibrasinya itu cukup hanya sekali saja. Ketika kita ingin melakukan pengukuran menggunakan pH untuk sampel lainnya, itu tidak perlu dikalibrasi kembali karena data kalibrasi yang sebelumnya masih bisa terbaca seperti itu kurang lebih. Nah, dia juga dapat dikalibrasi secara manual. Kemudian untuk tampilan displaynya sendiri, ada tampilan real time jamnya, kemudian juga ada status baterainya sendiri, dan juga untuk tipe baterainya sendiri dia menggunakan tipe baterai karbon ya, bukan yang lithium, karena kan kalau misalnya pakai baterai yang lithium itu sangat mudah memicu terjadinya ledakan seperti yang kita tahu untuk Handheld 750X sendiri, dia kan bisa digunakan ke area yang berpotensi terjadinya ledakan. Gitu. Nah, untuk spesifikasinya kurang lebih masih sama, dari mulai MemoSense koneksinya, kemudian untuk koneksi analog pH-nya masih sama. Kemudian juga untuk kalibrasinya dia masih sama, bisa otomatis atau manual. Dilihatnya dari 0. Dia juga bisa dihubungkan menggunakan USB tipe B ke PC dan dapat menyimpan data hingga 5.000 data. Nah, seperti itu. Untuk proteksinya sendiri, dia memiliki sertifikasi IP66 dan 67 atau 67 untuk yang tahan terhadap percikan. Nah, untuk tipe yang terakhir ada Handheld 780. Jadi Handheld 780 ini termasuk ke dalam multiparameter pH. Jadi dia satu perangkat dapat melakukan 3 pengukuran secara bersamaan ataupun bisa secara satu kali seperti itu. Nah, masih sama ya, dia terkoneksi dengan sensor MemoSense yang biasanya digunakan untuk mengukur pH, conductivity ataupun dissolved oksigen. Jadi untuk sensornya sendiri dengan elektrodanya biasa diganti-ganti ya, seperti itu. Kemudian juga untuk
penyimpanan datanya dia lebih banyak ya, bisa sampai 10.000 data points. Kemudian juga untuk koneksinya sendiri dia dibuka dengan micro USB, koneksi micro USB ke PC dengan software. Ya. Kemudian juga untuk LCD-nya sendiri yang spesial dari Handylab 780 ini dia tipe TFT backlight, jadi lebih jelas. Kalau yang tadi kan, kalau yang 3 unit sebelumnya kan dia tipe LCD biasa. Untuk yang 780 ini dia tipenya TFT backlight. Untuk fitur-fiturnya sendiri dia kurang lebih masih sama seperti yang sebelumnya. Nah, untuk seperti yang sebelumnya, tapi bedanya ada koneksi untuk conductivity, dipole meter, dan juga pH meter. Gitu. Ya, untuk kalibrasi pH-nya sendiri dia bisa otomatis ataupun manual dengan masih dengan 10 jenis baterai yang berbeda. Nah, yang membedakan 780 dengan yang lainnya sendiri, dia multiple bahasa. Jadi dia untuk bahasanya sendiri bisa disetting ke beberapa jenis bahasa seperti Jerman, Inggris, Prancis, Spanyol, Italia, atau Portugis, seperti itu. Nah, kurang lebih ini tabel perbedaan masing-masing unit. Jadi untuk yang basic Handylab 700 dia hanya bisa digunakan untuk mengukur pH, kemudian ORP, redox, suhu, dan juga layarnya itu LCD. Untuk yang 750 dia yang membedakan dengan yang sebelumnya itu bisa menyimpan data hingga 5.000 data. Kemudian juga untuk koneksinya dia dapat dikoneksikan dengan menggunakan USB ke PC, tentunya dengan bantuan software Handylab Pilot. Dan untuk baterainya sendiri menggunakan jenis baterai lithium. Untuk yang 750X yang membedakan dengan yang sebelumnya itu untuk baterainya sendiri dia menggunakan yang tipe biasa atau baterai karbon. Untuk yang 780 ini adalah kumpulan dari 3 tipe sebelumnya yang membedakan dia dapat mengukur parameter lebih banyak seperti konduktif dan oksigen. Gitu. Jadi bukan cuma pH, dan untuk menyimpan datanya pun dua kali lipat lebih banyak daripada yang sebelumnya. Dan LCD display-nya sendiri tipe TFT backlight. Dan juga dia memiliki multiple bahasa dan memiliki fungsi bantuan seperti itu. Jadi bisa dikonfigurasi. Nah, untuk Handylab 7 seri sendiri itu desainnya itu sangat kokoh ya. Sebelumnya juga Handylab 7 seri ini sudah dilakukan uji drop test dari ketinggian 1 meter di atas semen ya. Jadi dia sangat kuat untuk pemakaian baik di lingkungan ataupun di lab gitu. Dan juga saya back ke sebelumnya di awal. Nah, untuk Handylab 7 seri sendiri itu dia bisa digantung ataupun apabila si posisinya ini dilepas dapat
diubah ke mode benchtop seperti itu. Lebih seperti itu. Kemudian juga untuk memosen sensor dari Handylab Ubiquitous sendiri memiliki beberapa fitur, yaitu dapat dikoneksikan dengan PC, Windows, dan juga mudah mendeteksi setiap pengukuran. Jadi yang tadi tadi saya bilang, misalnya kita mau kalibrasi buffer ya, itu dia bisa otomatis langsung mendeteksi si buffernya itu tanpa perlu disetting terlebih dahulu. Ataupun juga misalnya kita mau pakai yang 780 itu kan ada TH, ada DO, ada NAFI seperti itu juga sama yang tanpa kualitas lagi, jadi bisa langsung membaca data yang sebelumnya seperti itu. Karena Memosen sendiri memiliki keunggulan dapat menyimpan data dalam rentang waktu yang lama. Jadi Memosen sendiri itu sangat aman dan juga mudah digunakan tanpa adanya kontak langsung antara elektrode dengan spot unit pH-nya. Adanya interaksi logam antara kedua elektrode dan juga mengukur pH-nya. Jadi mengurangi adanya kerusakan pada unit yang diakibatkan kelembaban ataupun kekeringan pada perangkatnya seperti itu. Sangat simpel digunakan. Kemudian juga dapat dikonfigurasi, dapat diupdate juga untuk software sendiri apabila diperlukan. Dan juga untuk data dari konfigurasi perangkat itu dapat disimpan ataupun dapat juga ditransfer ke perangkat lainnya. Jadi misalnya kita mau misalnya kita sudah menggunakan satu unit pH misalnya tipe 780. Nah, kita sudah nyimpen data di situ di Memosense-nya. Nah, kita mau ganti lagi ke tipe lainnya. Itu jadi bisa dikoneksikan juga ke perangkat lainnya seperti itu. Selama unit lainnya itu memiliki koneksi ke Memosense-nya seperti itu. Jadi dia bisa dikombin dengan unit lainnya seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak atau Ibu punya Memosense SE Analytic misalnya, kemudian juga Bapak dan Ibu punya perangkat brand A misalnya, kemudian juga ingin menggunakan Memosense itu mengambil data dari pH meter yang sebelumnya itu dikoneksikan ke pH meter tipe A, itu secara otomatis unitnya dapat mendeteksi nilai yang sebelumnya, nilai pH yang sebelumnya seperti itu, tanpa perlu dilakukan pengukuran ulang. Dan juga untuk nilai deteksinya sendiri dia dapat di-set. Misalnya untuk pengukuran pH, kita hanya ingin mengukur pH hanya sampai dengan pH 8 misalnya. Nah, kita dapat setting di alatnya hanya sampai 8 seperti itu. Atau tidak, misalnya mulai dari 2 sampai dengan 10 seperti itu. Bisa kita setting. Kemudian juga dapat misalnya kita dapat mengukur untuk misalnya kita nilai sampelnya belum diketahui. Nah, itu juga secara otomatis bisa di-set nilainya
walaupun acak tanpa perlu disetting ulang seperti itu. Nah, kemudian juga apabila MemoSense ini ingin dikoneksikan ke PC, nanti pada saat ditampilkan di PC itu dia akan terbentuk sebagai diagram di PC. Datanya sendiri dia dapat diekspor ke data Excel dan juga bisa dihubungkan dengan printer. Jadi bisa dicetak untuk hasilnya. Nah, ini untuk softwarenya sendiri. Jadi untuk softwarenya sendiri kan namanya HandyLab. Nah, pertama dia itu pada saat dilakukan pengukuran sampel, datanya itu akan diproses di MemoSense, kemudian didigitalkan, dan kemudian sinyalnya itu akan dikonversi ke perangkatnya. Jadi akan terbaca nilainya seperti apa, kemudian juga pada saat sensornya terkoneksi dengan pada saat sensor terkoneksi dengan perangkatnya itu dia akan otomatis mengidentifikasi dari serial number yang tersimpan di sensornya. Untuk mentransmisikan data dari unit pH meter ke PC-nya itu dihubungkannya dengan menggunakan USB. Jadi nanti ketika akan dilakukan order untuk unit ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya hanya ingin dirites saja dengan MemoSense dan elektrodenya bisa, tapi misalnya hanya dikoneksikan nanti ada tambahan softwarenya. Untuk yang tipe 750, 750X dan juga 750. Mungkin apabila nanti ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi kontak yang tersedia di sini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Semoga sehat selalu.